perkenalkan nama saya Rahmatia Aprilia dari kelas 10 akuntansi 3. Nah, hari ini saya akan menjelaskan dan mengulang kembali materi pelajaran PKN dari bab 2 hingga selesai. Kira-kira NKRI itu apa sih? Nah, NKRI itu adalah negara kesatuan terbentuknya Republik Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1. Terjadinya NKRI itu ada dua ya guys, atas berkat Tuhan Yang Maha Esa, alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar, dan yang kedua melalui perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia yang ada di alinea kedua. Kira-kira tujuan dari NKRI itu apa sih? Nah, tujuannya itu adalah untuk membentuk suatu perintah negara atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi-fungsi NKRI itu ada fungsi reguler, fungsi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan berdampak langsung dengan masyarakat, misalnya menentukan kebijakan politik, menjalankan hubungan diplomatik, menegakkan supremasi hukum. Nah, kira-kira ada yang tahu agent of development nggak? Nah, fungsi dari agent of development adalah mengarahkan sumber daya dalam bentuk dana untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi di suatu negara. Fungsi ini berkaitan dengan tanggung jawab bank dalam menunjang kelancaran transaksi ekonomi yang dilakukan oleh setiap pelaku ekonomi. Selanjutnya kita akan masuk ke bab semangat berkebangsaan Indonesia. Semangat berkebangsaan tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Yang tertulis dalam lambang negara ini mengandung pesan bahwa meskipun beragam bangsa Indonesia tetapi tetap satu sebagai satu kesatuan. Ada yang setuju nggak teman-teman? Setuju dong. 3 dimensi semangat berkebangsaan adalah rasa kebangsaan, 2 paham kebangsaan, 3 semangat kebangsaan. Unsur semangat berkebangsaan ada 6 ya teman-teman. Yang pertama, perasaan nasionalisme. Nah, yang kedua, watak nasional. Yang ketiga, batas nasional. Yang keempat, bahasa nasional. 5, peralatan nasional. Dan yang keenam dan yang terakhir adalah agama. Setelah kita membahas unsur-unsur semangat berkebangsaan, ayo kita masuk ke komitmen berkebangsaan. Dan komitmen berkebangsaan ini ada 5 ya teman-teman, dicatat, oke? Yang pertama, cinta tanah air. Contohnya dari komitmen berkebangsaan dapat diterapkan dari rasa cinta tanah air. Yang kedua, membina persatuan. Contoh, menghormati bersama. Yang ketiga, rela berkorban. Contoh, sikap rela berkorban seperti sikap rela berkorban para pahlawan yang telah gugur. Yang keempat, memperkaya pengetahuan budaya. Contoh, kesiapan SDM atau yang bisa kita kenal sebagai sumber daya manusia. Lalu kesanggupan sosial budaya untuk terciptanya suasana yang kompetitif dalam berbagai sektor. Yang kelima dan yang terakhir dari komitmen adalah menerapkan sikap dan perilaku menjaga kesatuan. NKRI atau kepanjangannya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contohnya adalah menghormati perbedaan sara, suku, agama, pokoknya sara, singkatnya suku, ras, agama. Nah, setelah itu mari kita bahas dari pengertian dari patriotisme. Nah, kira-kira patriotisme itu apa sih? Nah, patriotisme itu adalah paham dan semangat kecintaan dan kesetiaan yang besar kepada tanah air. Patriotisme dibarengin dengan sikap berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara.
Patriotisme bertujuan menjaga persatuan dan kesatuan negara dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Patriotisme juga bertujuan menghapus ekstremisme atau tuntutan yang berlebihan dari hak serta kewajiban warga negara baik bagi suatu individu maupun kelompok. Kira-kira ciri-ciri dari patriotisme itu apa aja sih? Nah, mari kita bahas. Ciri-cirinya itu ada 4 ya yang saya dapat dari searching Google. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, rela berkorban. Yang ketiga, berjiwa pembaharuan. Yang keempat, pantang menyerah. Tujuannya apa aja sih? Nah, tujuannya itu ada mempertahankan kedaulatan, membangun rasa persatuan dan kesatuan, mendorong kemakmuran negara. Yang keempat, menciptakan lingkungan aman dan damai. Sikap-sikap patriotisme itu ada 5 yang saya dapat. Yang pertama, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan sekolah, dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan berbangsa, dan yang terakhir dalam kehidupan PNS. Nah, setelah kita membahas patriotisme, kali ini kita akan membahas tentang nasionalisme. Nasionalisme itu kira-kira apa sih? Nah, nasionalisme itu adalah paham kebangsaan yang mengacu pada cinta tanah air, kebangsaan sebagai penduduk bangsa, dan solidaritas terhadap sesama bangsa dan negara. Sikap nasionalisme adalah sikap yang menunjukkan kesetiaan tertinggi kepada negara kebangsaan. Nasionalisme bertujuan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, menumbuhkan rasa cinta akan tanah air. Ciri-ciri nasionalisme apa aja sih? Nah, yang pertama, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu dan kelompok. Yang kedua, berkomitmen untuk bekerja demi kemakmuran bangsa. Yang ketiga, taat dan patuh terhadap kebijakan dan hukum negara. Yang keempat, menjaga keutuhan bangsa. Kira-kira tujuan dari nasionalisme apa aja sih? Mari kita bahas lagi. Nah, tujuan dari nasionalisme itu ada 4, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, menumbuhkan rasa cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara kita, dan yang terakhir mempererat tali persaudaraan antar masyarakat. Setelah tujuan, kita akan membahas sikap-sikap dari nasionalisme itu sendiri. Yang pertama itu ada menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, menjaga nama baik bangsa. Yang ketiga, menghormati lagu kebangsaan dan bendera negara. Segitu saja sikap-sikap nasionalisme. Dan kita akan masuk ke dalam bab baru, yaitu bab kedaulatan. Kedaulatan adalah konsep mengenai kekuasaan tertinggi yang dimiliki suatu negara. Kedaulatan merupakan hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah, pemerintahan, dan masyarakat. Contoh kedaulatan adalah melakukan sensus penduduk, kurikulum dalam sistem pendidikan, pengakuan terhadap hukum alam. Kata kedaulatan dalam bahasa Arab adalah daulah yang berarti kekuasaan. Kedaulatan dalam bahasa Italia disebut sovranità yang berarti tertinggi. Kedaulatan dalam bahasa Inggris disebut sovereignty. Mungkin Ibu bisa memperbaiki bahasa Inggris saya karena saya kurang tahu gimana aksen cara membacanya. Saya minta maaf dari pihak saya. Oke, mungkin sedangkan kedaulatan dalam bahasa Latin adalah sovereignus yang artinya tertinggi atau terpenting. Kedaulatan menurut Jane Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dihadapkan pada rakyat dan negara tanpa adanya pembatasan dari hukum. Adapun sifat-sifat kedaulatan menurut Jane Bodin adalah sebagai yang pertama tunggal, yang kedua asli, yang ketiga abdi, yang keempat bulat. Berdasarkan teori kedaulatan Jane Bodin, ada 2 jenis kedaulatan, yakni kedaulatan ke dalam atau internal dan kedaulatan keluar eksternal. Nah, selanjutnya kedaulatan menurut
J.W. Gardner menyampaikan pengertian kedaulatan yakni merupakan kekuasaan tertinggi untuk mampu membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan cara segala bentuk dan hakikat untuk konstitusinya berdasarkan kebijakan peraturan perundang-undangan. Sifat-sifat kedaulatan itu sendiri ada 4. Yang pertama, eksklusivitas, permanen, tunggal, dan terbatas. Setelah kedaulatan, kita akan membahas Pancasila dalam kehidupan berbangsa Indonesia. Arti kata Pancasila itu apa sih? Nah, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca berarti artinya 5 sila berarti adab, maka dari itu Pancasila yaitu 5 sila atau adab, asas yang dipergunakan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila Pancasila tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun sejarah kelahiran Pancasila pertama kali disampaikan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang PPKI yang kepanjangannya adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945. Tanggal 1 Juni kemudian dijadikan sebagai hari lain yaitu Pancasila. Pada sidang tersebut, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 dasar negara Indonesia, kemudian diberi nama Pancasila atas saran teman-temannya yang ahli bahasa. Selain Insinyur Soekarno, tokoh lain juga menyampaikan tentang ide dasar negara. Salah satunya yaitu Mr. Yamin dan Profesor Supomo. Rumusan para tokoh kemudian disempurnakan oleh panitia kecil dengan sebutan Panitia 9 yang tugasnya menyiapkan rancangan hukum dasar dan pembukaan Undang-Undang Dasar. Hasil kerja Panitia 9 tersebut tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi 5 sila Pancasila dan tujuan negara Indonesia. Kira-kira teman-teman pada tahu kan kayak mana bentuk Pancasila? Ya, bentuk burung Garuda. Kira-kira apa sih arti dari burung Garuda itu? Mari kita bahas. Nah, burung Garuda melambangkan kekuatan dan harapan. Kepala burung Garuda menghadap ke kanan melambangkan kejujuran, melambangkan sikap jujur, melihat melakukan yang benar. Sila pertama dilambangkan bintang, sila kedua dilambangkan rantai yang tidak pernah putus, sila ketiga dilambangkan pohon beringin, sila keempat dilambangkan kepala banteng, sila kelima dilambangkan padi dan kapas. Konfigurasi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dalam lambang negara Garuda Pancasila tanggal 17 Agustus 1945. Setelah itu mari kita bahas kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara, kata dasar menurut KBBI berarti alas atau pondasi dasar negara, merupakan dasar dari penyelenggaraan hidup bernegara, dasar NKRI. Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis konstitusional terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar negara dalam pengalamannya memiliki sifat imperatif, yaitu mengikat dan memaksa. Pancasila sebagai pandangan hidup atau way of life adalah kesatuan nilai-nilai luhur seorang masyarakat atau bangsa yang merupakan kristalisasi nilai dan kebenaran yang diyakini bangsa tersebut. Baik, sekian saja materi pendidikan kewarganegaraan yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.